Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A. Frank Wortmuth turun gunung perbaiki Timnas Indonesia U17. Dan beruntungnya PSSI rekrut Frank Wortmuth jadi konsultan Timnas Indonesia. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani laga uji coba dengan menghadapi Barcelona Juvenil A pada Rabu malam kemarin. Pada laga tersebut Bima Sakti menurunkan skuad terbaik, mengingat lawan tandingnya adalah salah satu akademi terbaik di Eropa. Pada laga yang digelar di Stadion Igusti Ngurah Rai ini berjalan seru. Namun skuad Garuda United harus rela kalah dengan skor 3-0 yang dicetak oleh Brian pada menit ke-26, Alexis pada menit ke-45+2, dan Guillermo pada menit ke-49. Terlepas dari hasil tersebut, laga ini dinilai akan menjadi tolak ukur skuad Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17. Dilihat dari segi komposisi pemain pun masih terlihat cukup jauh. Selain pemain, strategi yang diterapkan dari pelatih pun juga masih belum maksimal. Terlihat para pemain masih sering salah umpan, bingung membawa bola, positioning para pemain pun masih kurang. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk pelatih, mengingat Piala Dunia U17 sudah dekat. Skuad Garuda Asia dinilai masih banyak koreksi jika memang ingin menghadapi Piala Dunia U17. Di samping itu, laga ini juga menjadi tanda tanya besar ketika Bima Sakti menurunkan starting 11-nya. Para supporter menyoroti ketidakadaannya pemain keturunan yang dimainkan sejak menit awal. Justru dimainkan di menit-menit akhir pertandingan. Terlihat semenjak akhir-akhir laga, permainan Timnas sedikit merepotkan pertahanan Barcelona Juvenil A. Tidak hanya pemain keturunan, pemain jebolan Garuda Select pun pada pertandingan itu menunjukkan permainan yang ciamik. Selain itu, penampilan Arkan Kakak juga disorot supporter karena dirinya bermain sendiri, tak ada temannya yang mensupport dirinya. Semoga saja staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 segera mengevaluasi permainannya dan bisa menghadapi Piala Dunia U17 2023 mendatang. Pemain keturunan Indonesia Liam Utuganal akhirnya naik kelas ke tim utama klub asal Belgia, Kaapvirjoet. Hal tersebut dilansir dari akun resmi klub dan sang pemain. Liam diikat kontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Sebagai tambahan informasi, Liam mewarisi darah Indonesia dari neneknya. Diketahui neneknya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun demikian, Liam lahir dan tumbuh besar di Belanda. Pemain berusia 19 tahun itu pun merintis karir sepak bolanya bersama Akademi Feyenoord. Belum diketahui terkait minat Liam untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, Liam akan menjadi rival Marcelino Ferdinand yang berkarir bersama KMSK Dinsi. Menarik dinantikan pertemuan kedua pemain tersebut di laga kasta kedua Liga Belgia musim baru ini. Bek muda Timnas Indonesia Elkan Bagot memiliki nomor punggung baru di Ipswich Town. Dirinya mengenakan nomor 26 untuk musim depan. Walaupun sudah mendapatkan nomor punggung barunya di klubnya, namun masa depan Elkan di Ipswich Town masih diambang ketidakjelasan. Ya, menurut laporan dari EADT, sang manajer Kieran McKenna tetap ingin meminjamkan sang pemain demi mendapatkan menit bermain dan pembicaraan masih tetap berlanjut sebelum musim baru dimulai. Klub kasta ketiga Liga Inggris, Chelsea, dikabarkan ingin meminjam sang pemain. Akan tetapi Elkan Bagot juga bisa saja bertahan di tim asuhan Kieran McKenna. Pasalnya bek berusia 20 tahun ini menunjukkan performa apik. Selain itu, The Tractor Boys perlu mendatangkan bek terbaru. Andai hal itu gagal, bisa saja Elkan Bagot dipertahankan oleh Ipswich Town. Adapun Ipswich Town akan memulai perjuangannya di divisi Championship mulai 6 Agustus 2023 mendatang menghadapi Sunderland. Mantan penyerang Timnas Indonesia Andik Firmansyah gagal gabung ke Kelantan FC di detik-detik terakhir. Keinginan winger lincah 31 tahun itu untuk kembali mentas di Liga Super Malaysia 2023 harus tertunda. Menurut laporan Makan Bola, Andik Firmansyah sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Kelantan FC dan sudah sempat diunggah melalui akun Instagram resmi klub dan beberapa menit kemudian dihapus. Spekulasi soal batalnya transfer Andik Firmansyah ke Kelantan FC akhirnya diperkuat oleh laporan reporter Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam.
Ia membenarkan bahwa transfer ex pemain timnas Indonesia itu ke Kelantan FC tidak terwujud alias gagal. Hingga berita ini dibuat, masih belum ada alasan kuat terkait batalnya Andik Firmansyah bergabung dengan klub Liga Malaysia itu. Timnas Indonesia U17 berganti nama menjadi Garuda United dalam laga uji coba bertajuk International Youth Cup 2023. Usai menghadapi Barcelona Juvenil A, skuad Garuda United akan menghadapi Kashima Antlers pada hari Sabtu 5 Agustus mendatang. Pelatih skuad Garuda United Bima Sakti menyebut bahwa laga ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para nakasunya. Dirinya juga berharap laga tersebut jadi ujian mental sebelum TC tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan di Jerman. Bima menambahkan laga uji coba ini menjadi modal penting sebelum Piala Dunia U17 2023 nanti. Apalagi lawan-lawan mereka di ajang tersebut adalah tim-tim kuat dari seluruh dunia. Dalam persiapannya, skuad Garuda Asia akan langsung didampingi oleh sosok Frank Wortmuth. Pelatih skuad Garuda United Bima Sakti mengaku sudah bertemu dengan konsultan baru PSSI yakni Frank Wortmuth. Bima Sakti menyambut baik kedatangan Frank Wortmuth ke TC skuad Garuda Asia. Dia menjelaskan bahwa sudah berdiskusi dengan Frank melalui daring. Apalagi sosok tersebut cukup berpengalaman melatih timnas U20 Jerman selama 6 tahun. Dalam diskusi tersebut, Frank menegaskan bahwa dia hanya memberikan masukan kepada Bima untuk timnas U17 Indonesia. Semua kerja di lapangan diserahkan kepada Bima Sakti. Dirinya menambahkan jika Frank akan memberikan pandangannya pasca laga uji coba skuad Garuda Asia, terutama dari aspek kelebihan dan kekurangan Arkan Kakak dan kawan-kawan. Nantinya tim pelatih akan melakukan evaluasi sekaligus menentukan komposisi terbaik untuk tampil di Piala Dunia U17 nanti. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyambut baik kedatangan Frank Wortmuth yang ditunjuk PSSI sebagai konsultan timnas Indonesia U17. Kedatangan Wortmuth membuatnya ingin bertemu. Sebagaimana diketahui, Thomas Doll dan Frank Wortmuth sama-sama berasal dari Jerman. Pelatih berusia 57 tahun itu menilai keputusan PSSI sangat tepat untuk mendatangkan Frank Wortmuth. Dirinya menyebut bahwa sang pelatih akan bekerja secara profesional. Thomas Doll menambahkan bahwa Wortmuth bisa memberikan masukan kepada pelatih-pelatih di Indonesia. Ia juga senang PSSI mendatangkan sosok yang belum pernah bekerja di Indonesia. Dengan kedatangannya, Thomas Doll melihat PSSI benar-benar ingin mengubah sesuatu demi sepak bola Indonesia. Meski begitu, rupanya Thomas Doll tidak mengenal secara pribadi dengan Frank Wortmuth. Kabar terkait timnas Indonesia bakal ketambahan pemain naturalisasi baru ternyata menyita perhatian negara tetangga, tak terkecuali Vietnam. Melalui media Sahadovian, mereka memberitakan tentang Exco PSSI Arya Sinulinga yang membocorkan pemain keturunan Eropa yang bakal dinaturalisasi PSSI. Dalam laporan yang sama, mereka menyebut timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk menghadapi Vietnam di 2 turnamen besar, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media tersebut, langkah PSSI yang tengah memproses calon naturalisasi baru akan menambah kekuatan timnas Indonesia.